Karena sesungguhnya kaya ini bukan pada aspek harta, kata para ulama. Ghani, orang kaya yang sesungguhnya itu adalah ghaniyul qalbi. Orang yang kaya dengan hati, orang yang kaya iman. Pada hakikatnya orang kaya memiliki harta melimpah. Harta yang sesungguhnya dia miliki adalah yang dia tasarrufkan, yang dia sedekahkan bagi orang lain. Itu harta yang sesungguhnya. Maka bisa kita temukan banyak sekali orang kaya, banyak sekali orang kaya tapi banyak hutang. Banyak orang kaya yang tak semangat hidup. Banyak orang kaya yang tak kaya hati, banyak. Mereka punya harta melimpah tapi tak pernah mendapatkan ketenangan jiwa. Itu tidak kaya. Bahkan sampai dikatakan oleh para ulama, ada orang kaya, mobilnya 3, rumahnya 2, tapi semua ngutang. Ketika pendapatan dikalkulasikan selama setahun, ternyata digunakan untuk membayar hutang. Ketika sisa tak sanggup membayar zakat. Ini miskin sesungguhnya. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyyil karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Puji syukur kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, berselawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mudah-mudahan di waktu zuhur ini Allah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Insyaallah kita semua Allah berkahi husnul khatimah dan istiqamah dalam kebaikan dan ketaatan kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Di dalam hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qala Allah taala fi haditsil qudsi. Kata Nabi dalam hadisnya, Nabi berkata, menukil dari perkataan Allah dalam hadis qudsinya. Allah berkata dalam hadis qudsi, uhibbu thalathan wa hubbi li thalathin asyad. Aku mencintai 3 perkara dan kecintaanku terhadap 3 perkara jauh lebih aku cintai. Yang pertama adalah uhibbu al-faqir al-mutawadi' wa hubbi lil ghaniyil mutawadi' asyad. Aku mencintai, kata Allah, aku mencintai orang yang fakir mutawadi', yang rendah hati. Dan aku jauh lebih mencintai orang kaya yang rendah hati. Wa hubbi syekh at-ta'i, dan aku mencintai orang tua yang taat beribadah kepadaku, kata Allah. Wa hubbi lisyab at-ta'i asyad, dan kecintaanku terhadap anak muda yang taat beribadah jauh lebih aku cintai. Kemudian wa hubbi al-ghaniyil karim, aku mencintai orang kaya yang mulia. Wa hubbi lil faqir al-karim asyad, tapi kecintaanku terhadap orang yang fakir yang mulia lebih aku cintai. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita potong terlebih dahulu hadis ini karena masih ada sambungan hadisnya. Kita jelaskan satu persatu. Yang disebut dengan wa hubbi al-faqir al-mutawadi'. Apa sih
yang disebut dengan al-faqir al-mutawadhi. Apa yang disebut dengan fakir? Orang fakir yang rendah hati. Orang fakir yang rendah hati, orang fakir yang tidak sombong, yang tidak angkuh. Orang yang sadar akan kefakirannya. Fakir setidaknya dalam masalah ini disebut ada fakir harta. Tapi ada orang yang lebih daripada fakir harta. Mereka adalah fakir ilmu dan iman. Ketika fakir iman, dia sudah fakir harta, ditambah dengan fakir iman, maka akan membuat diri dia semakin angkuh. Orang yang fakir iman, dia sudah fakir harta, tambah dia fakir iman, maka dia akan menjadi manusia yang sombong. Orang fakir yang fakhur, yang sombong. Apa maksudnya fakir yang sombong? Mereka enggan beribadah, mereka tak mau beribadah, justru mereka meremehkan ibadah. Ada orang fakir yang sombong itu sekarang banyak. Sudah tahu fakir, tak pernah datang kepada Allah. Justru orang yang fakir secara harta dan fakir secara iman selalu menjadikan manusia tempat berlindung dan tempat meminta. Dan mereka seolah-olah menitik beratkan hasil usaha mereka pada kerja keras mereka. Maka yang terjadi, tanpa iman yang dia miliki, maka ketika hasil yang dia dapat tidak sebanding dengan usaha dan jeripayah yang dia lakukan, maka tiada rasa syukur yang tertanam dalam diri dia. Ini poin penting. Maka disebutlah al-faqir al-mutawadhi. Yang Allah inginkan adalah al-faqir mutawadhi, yang rendah hati. Maksudnya apa? Yang tidak mengemis kepada manusia. Ini banyak orang dulu pengemis, banyak kita temukan. Tapi kemudian datang peraturan dari pemerintah yang ngemis tangkap, yang memberikan tangkap. Yang memberikan orang yang sedang meminta di tengah jalan, diberikan, yang memberi dan yang diberi tangkap dalam undang-undang. Uniknya, tidak menyurutkan semangat mereka untuk tetap melakukan perbuatan demikian. Mereka ganti metode. Apa metodenya? Mereka jualan tapi dengan memaksa. Ini model-model pengemis. Orang yang punya masalah jangan datang kepada manusia, datang dulu kepada Allah. Sudah tahu kita fakir harta, tapi kita tak datang kepada yang pemilik harta. Ini masalah. Maka yang terjadi hari ini di tengah umat manusia, mereka fakir secara harta, tapi mereka merasa manusia mampu memberikan harta kepada mereka, atau mereka merasa usaha yang mereka buat mampu menghasilkan yang mereka inginkan. Ternyata ketika hasil yang mereka dapatkan tak sebanding dengan usaha yang mereka lakukan dan kerja keras yang mereka lakukan, maka timbul rasa tidak bersyukur dalam diri mereka. Ini yang disebut, yang ditakutkan oleh Allah. Maka kata Allah, orang fakir yang tidak mengemis, mutawadhi. Orang fakir yang rendah hati. Orang fakir yang tidak menunjukkan kefakirannya kepada manusia. Orang fakir yang tidak memelas belas kasihan manusia. Ini yang disebut dengan al-faqir al-mutawadhi, yang lebih mengedepankan Allah daripada urusan materi dan dunia. Tapi kemudian yang lebih Allah cintai adalah al-ghaniyil mutawadhi. Yang lebih Allah cintai adalah orang kaya dengan harta yang melimpah yang dia miliki, ringan tangan tanpa terasa, ikhlas hati tanpa ada paksaan, memberikan bantuan kepada orang lain. Ini kaya yang sesungguhnya. Kaya secara harta,
kaya secara iman, kaya secara hati. Maka sesungguhnya kaya ini bukan pada aspek harta, kata para ulama. Ghani, orang kaya yang sesungguhnya itu adalah ghaniyul qalbi. Orang yang kaya dengan hati, orang yang kaya iman. Pada hakikatnya orang kaya memiliki harta melimpah. Harta yang sesungguhnya dia miliki adalah yang dia tasarrufkan, yang dia sedekahkan bagi orang lain. Itu harta yang sesungguhnya. Maka bisa kita temukan banyak sekali orang kaya, banyak sekali orang kaya tapi banyak hutang. Banyak orang kaya yang tak semangat hidup. Banyak orang kaya yang tak kaya hati, banyak. Mereka punya harta melimpah tapi tak pernah mendapatkan ketenangan jiwa. Itu tidak kaya. Bahkan sampai dikatakan oleh para ulama, ada orang kaya, mobilnya 3, rumahnya 2, tapi semua ngutang. Ketika pendapatan dikalkulasikan selama setahun, ternyata digunakan untuk membayar hutang. Ketika sisa tak sanggup membayar zakat. Ini miskin sesungguhnya. Miskin yang sesungguhnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, aku mencintai orang tua yang taat beribadah, kata Allah. Orang tua seharusnya di usia 55 tahun ke atas, pada hakikatnya memang dorongan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan ini hal biasa. Tapi kata Allah, jika anak muda di usia mudanya, dengan gejolak jiwanya, dengan fitnah akhir zamannya, dengan keadaannya yang hari ini mereka tantangan yang berat bagi mereka, justru qalbuhu mu'allaq bil masajid, kata Nabi, justru hatinya terikat dengan masjid, justru hatinya membuat gerakan-gerakan sedekah yang baik, justru menggerakkan kawan-kawannya untuk dekat kepada Allah, terus beriman, saling mencintai, saling membanggakan, saling meninggikan nilai-nilai keimanan. Ini yang paling Allah cintai. Sekarang kita lihat krisis kita hari ini, krisis anak muda yang dekat dengan Allah. Ada yang mengatakan ada sebagian masjid, sebagian kecil, sebagian besar masjid di Pekanbaru ini khusus. Boleh Bapak Ibu cek, sebagian besar anak muda yang tidak tahu kemana. Tapi kalau kita lakukan perbandingan, lebih banyak mana isinya kafe atau masjid anak muda, Bapak Ibu boleh cek sendiri. Makanya tantangannya berat. Tantangannya berat. Yang berangkat umrah 1 kloter, anggaplah 35 orang, rata-rata yang tua, yang muda tidak tahu kemana. Begitu juga keadaan hari ini. Maka yang dibutuhkan hari ini itu semangat juang anak muda dalam meninggikan nilai-nilai agama. Kenapa demikian? Karena itu yang hilang hari ini di tengah umat manusia. Ada pepatah mengatakan, kami yang tua siap berjihad. Ya kalau yang tua yang berjihad, yang tua yang meninggikan nilai agama, bagus. Tapi alangkah lebih bagus jika anak-anak muda yang berdiri paling depan. Semua pejuang sahabat-sahabat Nabi dimulai dari masa mudanya. Kemana anak muda kita sekarang? Ini yang perlu kita perhatikan, menjadi PR kita semua. Yang ketiga, kemudian Nabi katakan dalam yang ketiga, kata Allah dalam hadis qudsi, wa hubbi lil faqiril karim. Aku mencintai orang kaya yang mulia. Hubbi lil ghaniyil karim. Aku mencintai orang kaya yang mulia, yang menjaga diri dia, yang menjaga hartanya, yang menjaga kehormatannya, yang tidak sombong, tidak angkuh, rendah hati. Tapi kata Nabi, Allah lebih mencintai orang-orang yang fakir, yang karim, yang mulia, yang menjaga kehormatannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jangan rendahkan diri kita di hadapan manusia hanya karena kefakiran kita. Fakir kita boleh secara harta,
tapi jangan sampai fakir secara iman. Banyak contoh yang diberikan oleh Nabi melalui jalur para sahabat. Ashabus Suffah, orang yang tinggal di Madinah, hijrah dari Mekah ke Madinah, dibuatkan oleh Nabi rumah khusus, kamar khusus, tempat khusus di belakang makam baginda Nabi Muhammad SAW di Masjidin Nabawi. Mereka adalah Ahlus Suffah yang pindah dari Mekah ke Madinah, tidak punya harta, tapi dimuliakan oleh Allah. Mereka tak pernah mengemis karena kemiskinan. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.